Saudara, rupiah anjlok. Pemerintah melakukan sejumlah intervensi agar nilai tukar rupiah menguat. Bahkan saat pidato di DPR, Presiden Prabowo menargetkan nilai tukar rupiah berada di rentang 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Dan inilah catatan Kompas TV, obat kuat untuk rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Langkah tidak biasa diambil Presiden Prabowo Subianto dengan hadir langsung di gedung parlemen. Di tengah tekanan ekonomi global, Prabowo memaparkan arsitektur strategi untuk menahan kejatuhan rupiah. Tak tanggung-tanggung, Presiden menargetkan rupiah bisa kembali jinak di level 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Target ini jelas menjadi pekerjaan rumah yang berat. Sebab pada pekan ketiga Mei ini, rupiah sempat amblas ke titik terlemah sepanjang sejarah di level 17.700 per dolar Amerika Serikat. Meski pasar dihantui kecemasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mencoba menyuntikkan sentimen positif dengan menegaskan fundamental ekonomi domestik sebenarnya masih dalam kondisi sehat. Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago, beneran. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Untuk menahan agar rupiah tidak semakin ambrol, pemerintah mengeluarkan aturan tegas per 1 Juni mendatang. Melalui PP nomor 21 dan PP nomor 2 tahun 2026, eksportir sektor SDA kini wajib memarkirkan 100% devisa hasil ekspor atau DHE di perbankan dalam negeri. Bahkan untuk sektor non-migas, dolar tersebut wajib dikunci selama 12 bulan. Secara teori ekonomi, jika dolar di dalam negeri melimpah, maka harga dolar akan turun dan rupiah kita akan jauh lebih kuat. Pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Tak hanya dari sisi fiskal, dari sisi moneter Bank Indonesia juga ikut menyalakan alarm dengan menaikkan suku bunga acuan BI rate menjadi 5,25%. Tujuannya agar para investor asing mau tetap menyimpan uangnya di Indonesia, sekaligus membentengi rupiah dari dampak konflik di Timur Tengah. Untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan terus melakukan intervensi, dengan kenaikan BI rate, juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI, kami meyakini rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Namun sejumlah strategi ini mendapat kritikan dari ekonom core Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus mengejar angka target di atas kertas. Pemerintah harus sensitif pada fakta di lapangan, terutama merosotnya daya beli masyarakat akibat efek domino pelemahan kurs. Sangat-sangat serius. Kalau ngelihat data Susenas, itu ada 194 juta orang hidup di bawah 50.000 per hari. Ya kan? Dan saya rasa itu dia ya. Jadi kenapa kita harus lebih berempati dengan masalah-masalah saat ini, karena harga-harga di lapangan udah naik gitu. Ya kan, mungkin belum besar, belum banyak dan belum merata, tetapi harga-harga memang sudah naik gitu. Jadi saya rasa penting sekali pemerintah untuk menjaga tadi ya daya beli masyarakat itu.
Kini rakyat menanti bukti nyata dari bauran kebijakan tersebut. Jika aturan dolar dan suku bunga tinggi ini gagal membuat harga barang di pasar kembali murah, maka target kurs dari Presiden hanya akan menjadi angin segar di tengah makin beratnya beban hidup rakyat kecil. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terus mengalami pelemahan. Rupiah diperdagangkan sekitar 17.600 per 1 dolar Amerika. Pelemahan juga terjadi di Bursa Efek. Nilai indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot hingga ke angka 6.162 pada penutupan Jumat lalu. Pelemahan rupiah membuat kenaikan harga bahan makanan mulai dari telur, beras, minyak goreng, daging, hingga menipisnya ukuran tahu dan tempe. Pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu upaya yang disiapkan untuk menguatkan rupiah adalah menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Mulai 1 Juni 2026, pemerintah melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI menjadi satu-satunya pengekspor untuk komoditas kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Melalui Perpres tentang tata kelola ekspor sumber daya alam, pemerintah juga akan memberantas praktik kecurangan ekspor sumber daya alam. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa optimistis penerapan DHE/SDA bisa mendorong nilai tukar rupiah hingga 15.000 per dolar Amerika Serikat. Tentunya kita berharap kebijakan DHE/SDA mampu menguatkan kembali nilai tukar rupiah sekaligus mengerek IHSG. Karena itu kebijakan ini harus didukung aturan main dan perangkat hukum yang jelas. Jangan sampai hanya menguntungkan orang-orang tertentu, kroni atau oligarki kekuasaan di pusat dan daerah. Kebijakan DHE/SDA jadi penunjuk arah dalam urusan ekspor, jangan jadi sumber kebingungan dan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Pengusaha mengingatkan agar Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam ditangani secara profesional agar dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di depan investor. Tidak ada yang salah dengan penunjukan warga negara Australia sebagai kepala yang membawahi Danantara DSI sepanjang mampu memulihkan kepercayaan pasar dan paling penting berani menghadapi tekanan politik serta campur tangan segelintir orang yang mau meraup keuntungan. Bagaimanapun salah satu faktor penentu nilai tukar rupiah dan membawa kembali investor ke Bursa Efek Indonesia adalah soal kepercayaan. Setiap kebijakan yang tidak efisien, tidak transparan, tanpa aturan jelas dan tanpa kepastian hukum pasti akan dihukum oleh pelaku pasar dengan menarik uangnya dari Indonesia. Memang benar, tidak perlu takut bila nilai tukar rupiah lemah, sementara dolar semakin menguat. Tapi kalau sudah berdampak hingga ke meja makan keluarga, atau bagaimana bila 1 dolar Amerika Serikat menembus angka Rp22.000? Sebaiknya harus dicari cara seampuh-ampuhnya agar rakyat tidak jadi korban.